Apologetika Islam selama 14 abad lamanya lebih bersifat ofensif, serangan terhadap agama-agama lain ketimbang defensif, pembelaan internal terhadap Islam itu sendiri. Nah, memang selain itu adalah mentalitas supremasis dari Islam, tapi juga pihak dari agama lain memang sulit untuk memberikan serangan terhadap Islam selama ini karena keterbatasan akses kepada sumber-sumber otentik dari Islam itu sendiri. Nah, bersyukur dalam beberapa tahun terakhir ini kita sudah memiliki akses yang luar biasa terbuka terhadap semua koleksi hadis yang diakui baik dalam Islam Sunni maupun Islam Syiah, sehingga kita bisa melihat apa yang dicatat di sana, termasuk biografi Muhammad yang paling pertama yang ditulis oleh Ibn Ishaq itu juga sudah bisa diakses. Tulisan-tulisan Al-Tabri, kemudian Ibn Kathir, kemudian Ibn Sa'ad, dan lain sebagainya, itu kita sudah bisa akses sumber-sumbernya. Sehingga sekarang sudah saatnya Islam harus memberikan apologetika defensif berdasarkan sumber-sumber otentik mereka sendiri. Sebab apa yang mereka jual selama ini kepada publik mengenai Islam, mayoritas menurut pembacaan saya terhadap sumber-sumber otentik dari Islam itu sendiri, tidak mewakili apa yang sesungguhnya dikatakan di dalam sumber-sumber itu. Dalam seri yang pertama, saya akan membaca sumber-sumber Islam mengenai siapa ayah Muhammad yang sebenarnya. Muhammad adalah putra Abdullah bin Abdul Muthalib. Ini yang dipercaya oleh Muslim seluruh dunia. Ibunya bernama Aminah dan dia lahir pada tahun 570 Masehi. Nah, mari kita perhatikan fakta-fakta di sekitar kelahiran Muhammad. Abdullah, ayah Muhammad, menikahi Aminah, ibunya, dan Abdul Muthalib, kakeknya, menikahi Hala pada hari yang sama. Aminah melahirkan Muhammad, Hala melahirkan Hamzah, pamannya Muhammad. Ini dicatat di dalam Ibn Sa'ad, Book of the Major Classes, Al-Tabaqat Al-Kubra. Nah, tidak lama setelah pernikahan itu, Aminah hamil dan ayahnya Muhammad harus meninggalkan Aminah untuk sebuah perjalanan bisnis, dan ayahnya Muhammad tidak pernah kembali lagi karena dia meninggal di dalam perjalanan bisnis itu. Nah, ini dicatat juga di dalam Ibn Sa'ad maupun di dalam Ibn Ishaq, yaitu bahwa Muhammad masih di dalam kandungan ibunya ketika ayahnya meninggal, dan itu terjadi tidak lama setelah pernikahan itu dilangsungkan. Nah, dengan fakta-fakta ini kita hanya bisa menyimpulkan dua kemungkinan historis. Pertama, Muhammad bisa jadi lebih tua, tapi itu tidak lama, tidak panjang rentang waktunya, dari pamannya Hamzah, jika Hamzah lahir belakangan. Atau Muhammad berusia sebaya, relatif sama dengan pamannya Hamzah, jika keduanya lahir relatif pada waktu yang bersamaan. Tetapi tidak mungkin Muhammad lebih muda dari Hamzah karena ayahnya meninggal sementara ia masih ada di dalam kandungan, dan itu terjadi tidak lama setelah pernikahan itu dilangsungkan. Dengan mengingat kedua kemungkinan historis ini, termasuk ketidakmungkinan historisnya, mari kita perhatikan data sejarah yang lain mengenai Muhammad dan Hamzah. Dr. Muhammad Ahmad Mahmud Hazzabala dan Dr. Mahmud Abdul Al-Qadir Al-Khatib, keduanya adalah profesor sejarah dan peradaban Islam di Al-Azhar University, menulis buku berjudul Al-Sirah Al-Nabawiyah. Saya tidak punya buku ini, tapi saya mendapatkan cuplikan isinya dari kutipannya di dalam The Deception of Allah, tulisan Christian Prince. Kedua profesor sejarah itu bicara tentang perang Al-Fajar yang dimulai 12 tahun setelah kematian kakek Muhammad, Abdul Al-Muthalib, ayah Hamzah. Dan masa itu Hamzah berusia 22 tahun, sementara Muhammad berusia 15 tahun. Artinya Hamzah lebih tua dari Muhammad 7 tahun. Muhammad lebih muda dari Hamzah 7 tahun. Sementara di dalam tulisan Ibn Sa'ad, volume 3, Book of the Major Classes, Al-Tabaqat Al-Kubra, volume 3, halaman 103, Hamzah
dinyatakan berusia 4 tahun lebih tua dari Muhammad. Hamzah dibunuh oleh seorang pria bernama Wasi. Dia berusia 59 tahun dan 4 tahun lebih tua dari Nabi. Jadi Muhammad baru lahir 4 tahun. Kalau kita mengikuti posisi mayoritas dari para sejarawan Muslim, posisi 7 tahun ini posisi yang minoritas. 4 tahun setelah kematian ayahnya Abdullah. Muhammad baru lahir 4 tahun setelah kematian ayahnya Abdullah. Di samping itu, kita perlu tahu tentang culture pada masa hidup orang tua Muhammad, bahkan sebelum Islam. Saya mendapatkan informasi ini dari The Deception of Allah, Christian Prince. Sebelum Islam terdapat semacam pernikahan yang mereka sebut Zawaj al-Rahel, yang berarti pernikahan kelompok. Cara kerja dari pernikahan ini adalah seorang wanita tidur dengan banyak pria, apakah 7, 10 atau lebih, jumlah di sini tidak terlalu penting, dan semuanya disebut rahat atau groups, kelompok. Anda bisa menyebutnya bukan pernikahan sama sekali, itu hanya semacam praktik seks yang diterima oleh masyarakat. Dan kalau perempuan itu hamil, maka perempuan itu akan memilih siapa ayah dari anaknya dari sejumlah pria yang dengan mereka dia tidur bersama. Sekarang saatnya kita bertanya kepada Muslim, siapa ayah Muhammad yang sebenarnya? Tidak mungkin adalah Abdullah yang sudah meninggal 4 tahun atau bahkan 7 tahun sebelum Muhammad lahir. Jadi siapa sebenarnya ayah Muhammad? Yang kedua, dengan mengingat culture Zawaj al-Rahel itu, mungkinkah Muhammad lahir sebagai hasil praktik Zawaj al-Rahel pada masa itu? Nah, bagi Muslim yang tidak percaya bahwa kesimpulan yang mendasari pertanyaan ini sah, valid, setelah ini saya akan mencantumkan cuplikan mengenai upaya para sarjana Muslim mengemukakan teori mengenai masa atau periode kehamilan yang bahkan bisa mencapai 10 tahun atau lebih. Jadi sekali lagi secara logis, upaya-upaya memberikan penjelasan alternatif mengenai rentang masa kehamilan yang sangat panjang mencapai 10 tahun bahkan lebih,
itu dikemukakan oleh para sarjana muslim untuk mengcover masalah ini, masalah diskrepansi antara usia kelahiran Muhammad dan waktu kematian ayahnya. Jadi sekali lagi pertanyaannya sah, siapa ayah Muhammad yang sebenarnya? Apakah mungkin Muhammad lahir sebagai hasil praktik Jawad al-Rahed pada masa itu? Saya tunggu jawabannya dari para apologet muslim. Terima kasih.